Perkenalkan, nama saya Niko Simanjuntak dengan NIM 11S24 Di sini saya akan menjelaskan eh, praktikum UTS, yaitu perbaikannya. Di sini kita di sini kodenya yang akan dinilai bahasa Java. Di sini itu seperti biasa kita membuat foldernya dulu, kemudian membuat filenya. Di sini implementasinya itu aplikasi Cashflow. Aplikasi Cashflow adalah program sederhana untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran uang kamu sehari-hari. Berupa catatan keuangan yang berjalan di terminal atau konsol. Catatan pemasukan bertambah ketika kamu dapat uang seperti uang saku, hadiah, dan lain-lain. Catatan pengeluaran bertambah ketika kamu mengeluarkan uang seperti belanja, bayar tagihan, dan lain-lain. Semua catatan pemasukan pengeluaran dapat kamu lihat untuk mengetahui nominal keseluruhan ataupun dari masing-masing catatan pemasukan dan pengeluaran. Nah, struktur proyeknya seperti ini agar proyek kita tersusun rapi. Kita buat seperti biasa, NIM kita ada UTS, kita buat UTS, kita buat entities-nya cashflow.java, repositorinya cashflow repository.java, kemudian iCashflow repository.java, kemudian service-nya cashflow service, kemudian iCashflow service, ini types-nya source dan type. Nah, kemudian detailsnya kita buat input util, kemudian listnya kita buat cashflow view, dan terakhir itu app.java. Nah, di sini kita mengekspresikan kelas diagram. Kita menggunakan ini untuk mengimplementasikan kelas diagramnya ini ke dalam program Java. Jadi di sini type cashflow is source. Seperti ini diagramnya. Kemudian kelas app-nya merupakan kode bawaan yang hanya boleh berisikan source kode berikut. Nah, di sini ada import repository. Untuk menjalankan aplikasinya kita buat seperti ini, compile Java. Nah, kita langsung masuk ke kodenya. Di sini yang pertama itu kita masuk ke entities-nya, yaitu ada cashflow Java. Nah, di sini package dan import adalah ada package dan importnya adalah package entities. Di sini adalah menandakan bahwa kelas cashflow berada dalam package bernama entities. Nah, package ini digunakan untuk mengelompokkan kelas agar proyek lebih terorganisir. Kemudian di sini import types, type, dan source. Ini adalah mengimpor dua kelas enum yang type dan source dari package type. Nah, di sini keduanya dipakai untuk menentukan jenis transaksi dan sumber transaksi. Misalnya itu pemasukan, pengeluaran, gaji, donasi, dan lain-lain. Kemudian di sini untuk mendeklarasikan kelas dan variabel kita buat public class cashflow. Ini adalah mengisikan kelas publik bernama cashflow. Kelas ini mempresentasikan satu data arus kas atau cashflow entry. Kemudian private static integer internal counter ini adalah variabel statis atau milik kelas, bukan tiap objek, untuk menghitung berapa banyak objek cashflow yang dibuat. Digunakan untuk memberi ID unik otomatis pada setiap entry. Kemudian di sini private integer, ini di sini private integer, internal description, ya, internal label, long, internal amount. Di sini ini adalah field atribut dari kelas cashflow, masing-masing menyimpan informasi. Internal ini adalah nomor unik otomatis untuk setiap entry. Kemudian description ini deskripsi transaksi, misalnya beli perlengkapan kantor. Kemudian internal label ini adalah label kategori singkat, misalnya operasional. Kemudian internal amount ini adalah jumlah uang dalam satuan rupiah atau long karena bisa besar. Kemudian internal type ini tipe arus kas, misalnya pemasukan atau pengeluaran. Kemudian internal source ini adalah sumber uang, misalnya gaji, atau dari gaji, investasi, atau dari donasi. Kemudian di sini ada konstruktornya, kita buat di sini public cashflow type. Di sini ada konstruktornya. Konstruktor ini dipanggil saat membuat objek baru cashflow. Nah, di sini di internal ID ini adalah setiap kali objek dibuat internal counter bertambah satu, lalu nilainya disimpan sebagai internal ID. Jadi ID setiap objek selalu unik, seperti 1, 2, 3 dan seterusnya.
Kemudian internal type ini menyimpan jenis arus kas seperti pemasukan atau pengeluaran. Sini internal source ini menyimpan sumber arus kas. Kemudian internal label ini menyimpan label kategori. Di internal description ini adalah menyimpan deskripsi tambahan. Kemudian internal amount ini menyimpan nominal uang transaksi. Kemudian untuk getter dan setternya, ini getter adalah untuk mengambil nilai atribut, sedangkan setter untuk mengubah nilai atribut. Kemudian public integer ini mengembalikan nilai objek. Kemudian di sini public void ini untuk mengambil atau mengubah tipe arus kas. Di sini public sort get source ini adalah kemudian ini untuk mengambil atau mengubah sumber uang. Public string get label ini untuk getter dan setter untuk label kategori. Kemudian public string ini dan description ini untuk getter dan setter untuk deskripsi transaksi. Kemudian public long get amount, set amount ini adalah getter dan setter untuk jumlah uang transaksi. Kemudian di sini kita buat override public to string adalah metode ini digunakan saat objek cash flow dicetak atau misalnya dengan sistem outprint penilaian cash flow. Nah, override ini menandakan bahwa metode ini menggantikan atau mengoverride metode to string bawaan Java. Di dalamnya ia menggabungkan semua informasi ID, type, search, label, description, amount menjadi satu baris teks yang mudah dibaca. Kemudian type get value ini berarti type dan assert punya method get value untuk mengambil teks representasinya, misalnya pemasukan atau gaji. Ini kita masuk ke repository. Di sini kita buat package dan importnya package repositories. Ini menggunakan kelas ini berada di package repository, artinya kelompok kode ini berhubungan dengan penyimpanan dan pengelolaan data. Kemudian import entities ini adalah import yang digunakan itu adalah entities cash flow agar bisa menggunakan kelas cash flow yang kita buat sebelumnya. Type resource ini dan type ini adalah untuk menggunakan tipe enum yang menentukan jenis dan sumber transaksi. Kemudian Java util ini struktur data untuk menyimpan daftar atau list transaksi. Kemudian di sini untuk mendeklarasikan kelas dan atributnya kita buat di sini public class flow repository ini adalah kelas cash flow repository bersifat publik dan mengimplementasikan interface iCash flow repository. Artinya semua metode yang didefinisikan di iCash flow repository harus diisi atau di-override di sini. Kemudian private array list ini untuk membuat array list untuk menyimpan objek cash flow. Data fungsi seperti database kecil di memori berisi semua transaksi. Private berarti hanya bisa diakses dari dalam kelas. Nah, untuk mengambil semua datanya kita buat di sini override public array cash flow. Metode ini untuk mengambil semua transaksi yang tersimpan, memberikan seluruh isi data atau list cash flow. Notasi override menandakan bahwa metode ini berasal dari interface iCash flow repository. Kemudian untuk memindahkan data baru kita buat di sini add new class flow adalah untuk menambah transaksi baru ke dalam vektor baru. Parameter new class flow adalah objek cash flow baru yang ingin disimpan. Data it ini untuk menambahkan objek ke akhir list. Untuk ini untuk menghapus datanya kita buat di sini remove menghapus transaksi berdasarkan ID. Nah, remove if ini adalah metode bawaan Java yang menghapus elemen dari list jika memenuhi kondisi tertentu. Dan kita masuk di sini adalah metode digunakan untuk memperbarui atau mengedit data cash flow berdasarkan ID. For integer ini loop untuk menelusuri semua transaksi di list. Cash flow exiting sini get ini adalah mengambil satu transaksi dari list untuk diperiksa. If existing get ID ini mengecek apakah ID transaksi sama dengan yang dicari. Nah, jika cocok maka existing sistem ini adalah mengubah jenis transaksi, ini ubah sumber uang, ini ubah label, ubah deskripsi dan mengubah jumlah uang. Artinya kemudian return true ini artinya data berhasil diberi. Jika tidak ada yang cocok maka return false. Gagal karena ID tidak ditemukan. Kemudian kita masuk ke sini ke iCash flow repository
Java di sini kita seperti biasa, ini kita buat paket repositoriesnya. Kita buat import entities cash flow. Adalah import ini digunakan agar tipe data yang diperlakukan bisa dikenali. Entities cash flow ini karena metode akan menggunakan objek cash flow. Kemudian types assert dan types assert dan types ini dua enum yang menggambarkan jenis dan sumber arus kas. Kemudian Java util ArrayList ini digunakan untuk mengembalikan daftar semua data cash flow. Kemudian untuk mendeklarasikan interface public interface, kita buat iCash Flow repository. Mengatakan bahwa ini adalah interface publik bernama iCash Flow repository. Interface dalam Java digunakan untuk mendefinisikan kontak atau aturan yang wajib diikuti oleh kelas yang mengimplementasikannya, menentukan apa yang harus dilakukan tanpa mendefinisikan bagaimana cara melakukannya. Kemudian metode untuk mengelola datanya kita buat di sini ArrayList. Repo get all class flow ini untuk menentukan bahwa kelas yang mengimplementasikan interface ini harus menyediakan metode untuk mengambil seluruh data cash flow. Membalikkan ArrayList, daftar berisi semua objek cash flow. Biasanya digunakan untuk menampilkan semua transaksi di layar. Untuk menambahkan data baru, di sini void report edge ini adalah menambahkan data transaksi baru ke dalam daftar ada. Parameter new cash flow adalah objek cash flow yang akan disimpan, tidak mengembalikan apapun, hanya menambahkan ke dalam list. Kemudian di sini untuk menghapus data berdasarkan ID boolean. ID digunakan untuk mencari transaksi yang akan dihapus. Kemudian mengembalikan true jika berhasil dihapus, false jika tidak ditemukan. Kemudian kita masuk ke service yang dimana ada cash flow service. Di sini kita buat package dan importnya package service untuk menandakan bahwa kelas ini berada di package service. Itu bagian dari kode yang menangani logika bisnis dan layanan aplikasi, atau bukan penyimpanan data langsung. Kemudian import repository di sini mengimport semua kelas yang diperlukan. iCache repository agar bisa mengakses dan menampilasi data dari repository. Cash flow untuk membuat objek arus kas baru. Type dan assert ini enum untuk jenis dan sumber transaksi. ArrayList ini untuk menampung daftar transaksi yang diambil dari repository. Kemudian deklarasi kelas dan atributnya kita buat sini public class cash flow service implements. Ini menandakan kelas cash flow service mengimplementasikan interface cash flow service, artinya semua metode yang ada di interface tersebut harus diisi di sini. Kelas ini bertugas menjalankan fungsi layanan logika seperti menambah, menampilkan, menghapus atau memperbarui data. Kemudian di sini private ke-10 ini adalah untuk atribut ini menyimpan referensi ke repository. Private ini hanya bisa diakses di dalam kelas ini, digunakan agar service bisa memanggil metode dari repository untuk membaca atau menyimpan data. Kemudian di sini konstruktor kita buat di sini cash flow service. Konstruktor ini digunakan untuk menghubungkan service dengan repository. Saat membuat objek cash flow service, kita harus memberikan objek repository yang akan digunakan. Kemudian untuk menampilkan semua datanya kita buat di sini override seperti ini. Ini metode untuk menampilkan semua transaksi arus ke layar atau konsol. Untuk menambahkan transaksinya seperti ini. Ini menambahkan data baru dan kombinasi tipe dan sumber. type ini. Kemudian untuk menghapus transaksinya kita buat seperti ini. Dan untuk memperbarui transaksinya seperti ini. Kemudian ini mengambil semua data. Metode ini mirip seperti service show cash flow, tetapi mengambilkan data dalam bentuk array list cash flow atau tidak langsung menampilkan di konsol. Misalnya digunakan jika data ingin diubah lebih lanjut, atau misalnya ditampilkan di GUI. Kemudian kita masuk ke service yang berikutnya. Di sini ada iCache Flow Service. Di sini kita buat seperti packet service, menandakan bahwa interface ini berada dalam packet service. Kemudian di sini import entities cash flow adalah cash flow digunakan sebagai tipe data untuk menyimpan objek transaksi keuangan. Kemudian ArrayList ini dipakai sebagai wadah dinamis untuk menampung banyak objek cash flow.
deklarasi interface-nya kita lihat public interface slow. Interface ini digunakan untuk mendefinisikan kontrak perilaku yang harus diimplementasikan oleh kelas lain. Nah, kelas yang mengimplementasikan interface ini harus membuat semua metode yang diklarasikan di sini. Kemudian untuk menampilkan semua data cash flow, kita buat di sini void service digunakan untuk menampilkan seluruh data transaksi atau cash flow yang tersimpan. Tidak mengembalikan nilai atau void karena tugasnya hanya menampilkan ke layar, misalnya sistem out print ln. Untuk menambahkan data cash flow baru di sini kita buat void service, add cash flow, transaction type, source, label, description, dan amount. Metode ini untuk menambahkan baru ke sistem. Parameternya itu ada transaction type ini jenis transaksinya, misalnya pemasukan atau pengeluaran. Kemudian transaction source ini sumber transaksi, misalnya gaji atau investasi. Yang label ini label singkat, misalnya gaji bulanannya. Kemudian description ini keterangan detail. Kemudian amount, nominal uang atau tipe long agar bisa menampung nilai besar. Ini untuk menghapus data cash flow berdasarkan ID-nya, dan ini untuk memperbarui data cash flow-nya digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada berdasarkan ID-nya dan mengambilkan boolean-nya. Nah, true jika update berhasil, dan false jika gagal. Misalnya ID tidak ditemukan atau tipe atau sumbernya tidak valid. Ini untuk mengambil semua data cash flow. Mengembalikan daftar atau array list berisi semua objek cash flow yang tersimpan di repository. Nah, dipakai oleh lapisan service atas UI untuk UI untuk menampilkan seluruh data transaksi. Kemudian untuk interface-nya. Kita masuk ke types. Nah, di sini types ada juga terdapat dua out, di sini assert dan type. Nah, di sini kita buat package types menandakan bahwa enum ini disimpan dalam package bernama type. Di sini biasanya berisi tipe data tambahan seperti enum type dan assert. Nah, deklarasi enumnya di sini public enum assert. Enum atau enumeration ini digunakan untuk mendefinisikan sekumpulan nilai konstan yang terbatas. Dalam hal ini, assert mewakili sumber keuangan atau cash flow service. Kemudian di sini cash, interest, loan, savings, orders. Ke sini maksudnya tunai, investment ini investasi, loans, pinjaman, savings, tabungan, dan other lain-lain. Nah, setiap konstanta punya nilai string yang lebih ramah dibaca. Contohnya cash untuk cash. Kemudian ada parameter privatnya. Di sini source label ini menyimpan teks deskripsi dari setiap konstanta enum final agar nilainya tidak bisa diubah setelah dibuat. Komentar menunjukkan bahwa nama sebelumnya adalah value diubah agar lebih bermakna. Kemudian konstruktor ini record string ini, konstruktor ini dipanggil secara otomatis saat nilai belum dibuat. Misalnya cash akan memanggil konstruktor dan mengisi source label dengan cash. Konstruktor enum selalu bersifat private secara implisit atau tidak bisa dibuat di luar enum. Nah, untuk getting untuk label sini public string value ini untuk mengembalikan nilai teks atau source label dari enum. Nah, itu tetap add value agar kode lama tetap compatible atau tidak perlu dibuat di seluruh proyek. Di sini kita masuk ke types yang berikutnya. Di sini ada type. Kita buat package types-nya juga, mobil yang berada dalam package type. Nah, ini public enum type ini mendefinisikan enum bernama type. Ini digunakan untuk membuat kumpulan nilai konstan yang terbatas. type digunakan juga untuk menentukan arah prestasi keuangan masuk atau keluar. Kemudian daftar nilai enumnya di sini ada inflow dan outflow. Ini adalah dua nilai konstan di dalam enum. Konstanta mana contoh kasusnya? Inflow uang masuk gaji, hadiah, hasil jual barang. Kemudian outflow ini adalah uang keluar seperti bayar listrik, makan, atau bensin. Nah, setiap nilai enum memiliki label teks yang lebih mudah dibaca seperti inflow dan outflow. Variable internalnya ini private final untuk menyimpan label atau teks penjelas dari enum. Nah, menggunakan final agar nilainya tidak bisa diubah setelah diberikan konstruktor. Nama sebelumnya value diubah ke tipe label agar lebih deskripsi. Kemudian konstruktor enumnya di sini kita buat type string type label. Ini konstruktor untuk enum dipanggil untuk menginisialisasi masing-masing nilai enum. Untuk genternya kita buat public string get value ini mengembalikan label teks dari enum. Sama seperti tadi kita buat tetap get value agar compatible dengan kode lama dan tidak perlu refactor besar-besaran. Kemudian untuk mengubah nama parameter variable loop agar
lebih instruksi kita buat di sini public stage atau from string input value if enum type name. Di sini maksudnya ini adalah enum type name ini untuk menilai nama enum seperti float atau float, kemudian equals ignore ini adalah perbandingan tanpa memperhatikan kebesaran kecil. Nah, kita masuk ke utilsnya. Di sini utilsnya ada satu, yaitu input util. Ini package, kita menggunakan package util menentukan bahwa file ini berada di package util atau singkatan dari utilities. Misalnya package utils ini berisi fungsi bantu atau helper yang dapat digunakan di berbagai bagian aplikasi. Isinya adalah fungsinya untuk menerima input dari pengguna. Kemudian untuk import scannernya kita beri sini import Java util scanner. Ini mengimport kelas scanner dari pustaka standar Java atau Java util yang digunakan untuk membaca input dari pengguna melalui konsol atau keyboard. Nah, kemudian deklarasi kelasnya kita buat public class input util. Input util adalah kelas utility atau alat bantu. Nah, biasanya kelas seperti ini hanya berisi metode static agar bisa langsung digunakan tanpa menggunakan objek. Dan deklarasi scanner input ridernya using private static final scanner internal scanner inilah modifier makna atau private hanya bisa diakses di dalam kelas ini saja, tidak bisa diakses di luar kelas. Static bersifat global untuk seluruh aplikasi. Kemudian satu instance saja, tidak perlu buat ulang setiap kali dipanggil. Final nilainya tidak bisa diubah setelah diinisialisasi. Kemudian new scanner ini berarti membuat objek scanner yang membaca input dari keyboard atau standar input stream. Dengan membuat scanner static dan final, kita menghindari pemborosan memori karena scanner buat sekali saja. Kemudian metode di sini metode tetap sama agar PHP tetap bisa jalan. Nah, di sini buat public static string input. Metode static bisa dipanggil tanpa buat objek input util. Parameter info message berisi teks, misalnya masukkan nama, mengembalikan nilai berupa string atau teks yang diketik oleh user. Kemudian sistem out ini menampilkan pesan ke pengguna, menampilkan pesan agar mudah tahu apa yang harus diketik. Kemudian internal scanner next line ini membaca seluruh baris teks yang diketik pengguna sampai menekan enter. Kemudian di sini return user input mengembalikan nilai input. Nilai yang diketik pengguna dikembalikan ke pemanggil method. Kemudian ini untuk bentuk kelasnya. Kita masuk ke views. Nah, di sini views ini dikit panjang. Di sini kita buat package views. Package views ini menandakan bahwa kelas ini berada di dalam package views, yaitu bagian tampilan UI. Nah, di sini import service ini adalah agar kelas ini bisa menggunakan service layer untuk mengakses data dan logika bisnis. Pada input util ini digunakan untuk membaca input dari pengguna atau keyboard. Kemudian deklarasi kelas dan variabel public class-nya. Di sini public class private, artinya cash flow view adalah kelas tampilan utama untuk mengelola menu cash flow. Arus cash service adalah variabel dari tipe iCash flow service digunakan untuk menghubungkan view ke service layer. Maka seterusnya kita buat public cash flow iCash flow service. Sinilah konstruksinya ini menerima objek iCash flow service agar cash flow view bisa memakai metode logika bisnis seperti service add cash, service update, and remove. Nah, kemudian method view showcase. Nah, di sini sistem out penilaian ini adalah public void ini adalah menu utama yang akan terus berulang pada true sampai pengguna memilih keluar dan menekan X. Dan untuk menampilkan header menu cash flow, menampilkan header cash flow. Untuk mendapatkan variabel total dan listnya kita buat long total masuk L seperti ini. Nah, total masuk menghitung total inflow dan total keluar menghitung total outflow. Untuk menguploadkan datanya kita beri sini var data arus ini adalah mengambil sumber data cash flow dari service, mengecek apakah tipenya inflow atau outflow, dan memisahkan kedua list berbeda dan menambahkan jumlahnya ke total masing-masing.
Untuk menambahkan inflow atau uang masuk kita buat seperti sistem outflow, inflow total masuk akan menampilkan total uang masuk. Nah, jika belum ada data, maka akan menampilkan pesan belum ada data. Jika ada, berdasarkan ID agar urut. Di sini menu utamanya di sini menampilkan daftar pilihan menu yang bisa dilakukan oleh user. Kemudian di sini untuk pilihan menu meminta user untuk mengetik angka 1, 2, 3 atau X. Di sini untuk pilih pilihannya. Untuk menghapus cash flow. Nah, di sini untuk penutupnya. Jika X maka pilihannya tidak valid. Kita langsung masuk ke app Java-nya. Nah, di sini akan mengimport semua kelas yang kita perlukan tadi, seperti di sini cash flow. Nah, di sini semua tadi. Ini adalah import yang dilakukan agar kelas app bisa menggunakan semua komponen utama aplikasinya. Nah, itu lapisan kelas yang digunakan adalah fungsi repository, cash flow service, cash flow repository mengelola penyimpanan data, cash flow service menyediakan logika bisnis dan validasi data, view cash flow view menangani interaksi langsung dengan pengguna. Nah, untuk mendeklarasikan kelas utamanya, kita buat public class app. App adalah kelas utama atau main class. Misalnya menjadi titik masuk utama program Java. Nama app boleh diganti tapi harus tetap memiliki public static void main. Untuk metode mainnya yang public static void main string. Metode main adalah titik awal eksekusi program Java. Nah, saat kita menjalankan program Java app, JVM atau Java Virtual Machine akan menjalankan metode ini pertama kali. Untuk membuat objek repositorinya kita buat di sini cash flow repository. Di sini adalah cash flow repository adalah interface yang mendefinisikan metode dasar untuk mengelola data cash flow. Nah, cash flow repository adalah kelas konkret atau implementasi dari interface tersebut. Nah, dengan pendekatan ini kita bisa menggunakan prinsip polymorphism. Nah, programnya bergantung pada interface, bukan pada implementasi langsung. Artinya nanti kita bisa ganti jenis repositorinya, misalnya dari memory repository ke database repository tanpa mengubah kode lain. Nah, untuk membuat objek service-nya, di sini iCash flow service, cash flow view. Sini adalah cash flow service ini menerima parameter iCash flow repository. Disebut dependency injection atau service diberitahu repository mana yang akan digunakan. Service ini berfungsi sebagai jembatan antar view dan repository. Melakukan validasi input misalnya jumlah tidak boleh negatif. Kemudian menentukan tipe data inflow atau outflow yang masuk atau keluar dan memanggil repository untuk mengubah atau menghapus data. Nah, kemudian untuk membuat objek view-nya di sini flow tampilkan tampilan arus cash. Dimana cash flow view ini membutuhkan iCash flow service agar bisa menampilkan data dan memanggil fungsi bisnis atau seperti tambah, ubah atau hapus. View hanya fokus pada interaksi pengguna seperti menampilkan menu, menerima input atau menampilkan hasil. Untuk menjalankan program kita buat tampilan arus cash view cash flow. Ini adalah pemilihan utama yang menjalankan antar muka CLI atau command line interface. Nah, saat dijalankan menampilkan daftar arus cash akan menampilkan total uang masuk dan keluar. Dan juga menampilkan menu pilihan seperti tambah data, ubah data, keluar program. Nah, di sini kita coba menjalankan programnya. Nah, di sini kita disuruh seperti ini, mengcompilnya menggunakan ini. Kita coba. Kita tinggalin. Kemudian untuk merankannya kita buat seperti ini. Nah, kemudian outputnya sesuai dengan apa yang diharapkan seperti ini tadi sebagai inputan. Nah, di sini kita pilih satu. Cash flow. Nah, menambah cash flow. Nah, kita buat tipe daftarnya di sini inflow. Nah, kemudian cash labelnya kita buat barang elektronik. Kemudian deskripsinya menjual mouse lama. Kemudian amount-nya 12.000.
120.000. Nah nah seperti ini. Kemudian untuk, keluar kita pilih X. Nah, otomatis dia akan keluar. Nah, sekian dari hasil video presentasi saya, terima kasih.